Nubuat Niniwe. Tobit 14. Demikian Tobit mengakhiri lagu pujiannya. Adapun Tobit wafat dengan tenteram waktu berumur 112 tahun. Ia dimakamkan di Niniwe sebagaimana mestinya. Waktu matanya menjadi rusak ia berumur 62 tahun, dan setelah dapat melihat kembali ia hidup dengan sejahtera dan melakukan kebajikan. Dia pun terus memuji Tuhan dan memuliakan kebesarannya. Ketika tiba ajalnya dipanggilnya putranya Tobia dan disuruhnya, "Nak, ambillah semua anakmu, dan pergilah ke negeri Media. Sebab aku yakin akan firman Tuhan mengenai kota Niniwe, sebagaimana yang telah diucapkan Nabi Nahum. Semua akan terjadi, semua akan mendatangi bangsa Asyur dan kota Niniwe. Segala sesuatunya yang telah diucapkan oleh para nabi Israel yang diutus oleh Tuhan akan terjadi semua. Tiada sedikit pun dari ucapan itu yang tidak akan sampai, semua akan terjadi pada waktunya. Tetapi di negeri Media orang akan lebih aman daripada di negeri Asyur dan Babel. Aku tahu dan yakin benar bahwa semua yang telah difirmankan Tuhan akan terlaksana dan terjadi juga. Tiada satu pun dari firman-Nya yang akan gagal. Adapun saudara-saudara kita yang masih tinggal di tanah Israel akan dicerai-beraikan dan diangkut tertawan dari tanah yang baik itu. Seluruh tanah Israel serta Samaria dan Yerusalem akan menjadi gurun belaka, dan bait Tuhan akan tinggal roboh dan hangus hingga waktu tertentu. Kemudian mereka akan dikasihani oleh Tuhan dan dikembalikan ke tanah Israel. Maka bait Tuhan akan mereka bangun, meskipun tidak seperti yang dahulu, hingga tiba saatnya zaman dunia mencapai kegenapannya. Lalu mereka semua akan pulang dari pembuangannya dan Yerusalem akan dibangunkannya dengan mulianya. Bait Tuhan pun akan dibangun di dalamnya, sebagaimana yang telah dikatakan para nabi tentangnya. Semua bangsa di seluruh bumi akan bertobat dan benar-benar menakuti Gusti Tuhan. Semua akan meninggalkan berhala mereka yang membuat mereka kembara dalam kesesatan. Dengan tulus hati mereka akan memuji Tuhan yang kekal. Semua Bani Israel yang selamat pada masa itu dan yang ingat kepada Tuhan dengan tulus ikhlas akan berkumpul dan datang ke Yerusalem. Mereka pun lalu akan mendiami tanah Abraham untuk selama-lamanya dan dengan aman sentosa. Negeri itu akan dianugerahkan kepada mereka. Tuhan akan mereka kasihi dengan tulus ikhlas dan mereka bergembira. Tetapi mereka yang berbuat dosa dan lalim akan lenyap dari muka bumi. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, aku memerintahkan kepadamu, hendaklah mengabdi kepada Tuhan dengan tulus ikhlas serta melakukan apa yang berkenan kepadanya. Wajibkanlah segala anakmu, supaya berbuat adil lagi melakukan kebajikan, supaya ingat kepada Tuhan dan selalu memuji nama-Nya dengan tulus ikhlas dan sekuat tenaga. Oleh sebab itu, nak, pergilah dari kota Niniwe dan jangan tinggal di sini. Pada hari ibumu kau makamkan di sampingku, jangan bermalam lagi di wilayah kota ini. Sebab kulihat bahwa ada banyak kelaliman di negeri ini dan banyak tipu daya dilakukan di sini. Dan mereka tidak malu-malu sama sekali. Nak, ingatlah kepada apa yang telah diperbuat Nadab kepada bapa pengasuhnya, yaitu Ahikar. Bukankah Ahikar hidup-hidup diturunkan ke bagian bawah bumi? Tetapi Tuhan telah membalas kelaliman Nadab ke atas kepalanya sendiri. Ahikar keluar menuju cahaya, sedangkan Nadab turun ke kegelapan kekal, oleh karena dia telah berusaha membunuh Ahikar. Karena melakukan kebajikan, maka Ahikar luput dari jerat maut yang dipasang baginya oleh Nadab. Sedangkan Nadab jatuh ke dalam jerat maut yang juga membinasakannya. Makanya, anak-anakku, camkanlah apa yang dihasilkan oleh sedekah dan apa yang dihasilkan oleh kelaliman. Memang kelaliman membunuh. Tetapi aku kehabisan tenaga. Maka Tobit berbaring di tempat tidurnya lalu wafat. Ia dimakamkan dengan layak. Setelah ibu Tobia wafat maka dimakamkannya di samping bapaknya. Kemudian Tobia serta istrinya pergi ke negeri Media dan menetap di kota Ekbatana pada Raguel, mertuanya. Masa tua Raguel serta istrinya dipelihara oleh Tobia sebagaimana mestinya, lalu dimakamkannya mereka di kota Ekbatana di negeri Media. Tobia pun mewarisi baik harta milik Raguel maupun harta milik bapaknya sendiri.
Tobia sendiri wafat sebagai orang terhormat dalam umur 117 tahun di kota Ekbatana di negeri Media. Tetapi sebelum wafat masih didengarnya tentang kebinasaan kota Niniwe dan melihat penduduknya ditawan dan dibuang ke negeri Media, yakni orang-orang yang diangkut tertawan oleh Siaksares, Raja Media. Maka Tobia memuji Tuhan karena segala sesuatunya yang telah dilakukannya kepada orang Niniwe dan Asyur. Sebelum wafat Tobia masih bergembira oleh karena nasib kota Niniwe dan memuji Gusti Tuhan untuk selama-lamanya.